Halo, selamat malam dan selamat datang di acara HTSC, Hunt the Scary Job. Pada malam ini kami kedatangan seorang bintang tamu dengan pekerjaan yang cukup ekstrim, yaitu supir ambulans. Jangan lupa periksa sekeliling kalian dan berhentilah menonton jika kalian mulai mengalami adanya gangguan gaib. Karena kalian tidak sendirian. Kematian adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan akan selalu berdampingan dengan kita. Halo, selamat malam Mas Rusdi. Selamat malam, Mas. Selamat datang di HTSC. Sebelumnya bagaimana kabar Mas Rusdi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai keseharian dan juga pengalaman-pengalaman menarik dari Mas Rusdi ketika menjadi supir ambulans. Oke. Baik, sebelumnya Mas Rusdi bisa diperkenalkan terlebih dahulu profil dan pekerjaan Mas Rusdi saat ini? Nama saya Rusdi. Pekerjaan utama saya sebagai nyablon ya Mas ya. Tapi saya aktif juga relawan di salah satu posko naungan itu namanya MCCC Sewon Utara sebagai supir ambulan dan juga selama masa Covid itu juga petugas pemakaman. Iya. Kan ambulans ini kan identik dengan pasien yang sakit ya. Iya. Mas Rusdi sendiri ingat gak sih terakhir kali Mas Rusdi mengantarkan pasien itu dia tuh memiliki riwayat sakit apa sih? Yang terakhir kali itu penyakit gula. Gula. Penyakit gula tapi udah OTW amputasi gitu loh. Di bagian ankle gitu kan, kalau penyakit gula kan kering sampai hitam gitu kan. Jadi udah hampir putus gitu, dibawa ke salah satu klinik yang khusus menangani itu, kayak slogan itu jangan sampai diamputasi gitu intinya. Jadi baru dibawa ke sana, dimasukin ke ruangannya, kan sekalian nganter masuk gitu kan. Itu pas dipindah ke bed, diangkat, niatnya itu bagian kaki bawah itu mau dikasih bantalan tapi lepas kakinya, udah putus duluan. Itu posisinya di rumah ya? Udah di kliniknya. Jadi udah. Tapi dari rumah dibawa ke klinik ya? Dibawa ke klinik, dari rumah disuruh anterin bawa ke klinik, mau diobatin gitu niatnya, tapi sampai tempatnya klinik udah putus duluan kakinya, telapaknya itu. Kalau ambulans yang dikendarai oleh Mas Rusdi sendiri itu khusus untuk mengantar pasien saja atau juga menerima layanan antaran terhadap jenazah? Semua Mbak, jenazah bisa, pasien juga bisa. Jadi pernah membawa jenazah entah ke rumah duka atau langsung ke pemakaman? Ke rumah duka, keluar kota juga. Ya. Kalau gitu yang paling jauh? Paling jauh Jakarta. Baru Jakarta. Iya. Terus Mas Rusdi bisa diceritain nih awal mulanya Mas Rusdi ini kok bisa terjun di profesi sebagai supir ambulans ini, kenapa sih? Awalnya belum jadi supir kan, ikut di tetangga itu kan, poskonya itu cuman deketan sama rumah. Jadi ikut di situ, itu awal Covid masuk ke sini, ikut karena ya panggilan atau nggak tahu, ingin ikut aja relawan gitu, soalnya baru dikit juga kan relawan yang mau masuk ke Covid itu. Setengah tahunan nggak nyampe itu masih jadi kenet di samping sopir, tapi setelah itu diajarin baru nyopir sampai sekarang. Berarti awalnya memang dari kayak connect dulu ya? Ikut dulu. Itu dia pertanyaan-pertanyaan pengantar seputar profil dan pekerjaan
Mas Rusdi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara HTSJ, Hunt the Scary Job. Si, skoknie soci? Nih, enggak ori sih. Beli skateboard ori? JDID aja. Cuman JDID dijamin ori. JDID dijamin ori. Kembali lagi bersama kami di HTSJ, Hunt the Scary Job. Oke, Mas Rusdi. Ya. Setelah kita mengetahui profil dan juga keseharian Mas Rusdi, Ya. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai pengalaman yang Mas Rusdi alami. Kita tahu bahwa profesi ini itu identik dengan hal-hal mistis. Ya. Jadi bisa diceritakan satu pengalaman paling mengerikan yang mungkin sampai dengan saat ini Mas Rusdi ingat seperti apa gitu? Satu pengalaman mengerikan ya. Itu pas masih COVID merebak gede itu, kan setiap mayat itu kan jenazah itu Iya. dipakain peti kan itu. Iya. Itu kayak habis dimasukin itu ngantar ke daerah Purworejo. Jadi keluarganya ngikut di belakang gitu, nggak ada keluarganya di belakang. Iya. Takut katanya nggak. Iya. Gimana itu pas di perjalanan itu baru nyampe mau masuk ke Bumen, itu kayak ada yang ngedor gitu loh. Di ambulansnya apa Di gimana? dalam petinya. Oh, di dalam peti. Dalam petinya. Jadi kan berdua itu selalu berdua kalau dalam sopir ambulan itu di posko itu selalu berdua, yang satu sopir satu kernet gitu. Langsung cuman lihat-lihatan gitu. Iya. Wes, lanjut deg lagi gitu, kayak ngapain gitu loh, tapi kan cuek kaca jalan. Iya. Sampai kadang juga itu udah ya satu aja ya, Iya, itu Satu aja. boleh. Apa kalau lagi nggak apa-apa. Iya, boleh. Itu pas belum itu kan biasanya gantian dulu ya, supirnya siapa dulu yang mau nyopir berangkat atau gitu. Itu juga ngantar luar kota, yang kebanyakan malah seringnya itu lebih keluar kota sih, yang hal-hal kayak gitu itu. Keluar kota ya. Heeh. Soalnya kan kita juga nggak tahu medan daerah situ mungkin gimana, ada kendala. Itu pas nyopir, kan biasanya kalau naik ambulan itu posisi bawah jenazah kan sirine bunyi, paling nggak lajunya itu 190 Iya, gitu kan bisa mainnya. cepet ya. Heeh. Tiba-tiba lampunya mati gitu, klik kan langsung oleng gitu kan rasanya. Iya. Minggir bentar, baru mau berhenti, hidup. Itu 2 atau 3 kali kalau nggak salah kayak gitu terus. Iya. Udah, tapi berdua juga ya wis lah, lanjut gitu aja. di memaklumi gitu ya? Memaklumi, harus sih kayaknya harus dimaklumi. Tetap positive thinking ya. Positive thinking aja. Baik. Mas Rusdi sendiri pernah nggak sih percaya atau tidak sih dengan adanya mitos-mitos yang beredar di masyarakat? Kan ada kayak yang hal-hal yang gaib-gaib gitu. Nah, Mas Rusdi sendiri percaya nggak sih? Ya, kalau nggak percaya kok ya kejadian. Iya. Kalau percaya tapi kok ya gimana? Tapi emang selalu ada sih. Ya nggak selalu di setiap pengantaran atau gimana, tapi ada. Ada. Merasakan juga ya? Iya, merasakan juga. Kalau Mas Rusdi sendiri pernah nggak ngalamin jenazah itu tuh kayak dia mungkin bisa kayak
mungkin kayak mengucapkan terima kasih atau dia meminta maaf atau meminta pertolongan lah dan lain-lain. Pernah nggak sih ngalamin kayak hal-hal yang kayak gitu, gaib-gaib gitu? Kalau ngucapin terima kasih sih belum, nggak, lupa ya aku. Tapi kalau pernah itu minta tolong, suruh gimana, bilangin maaf sama anaknya pas tidur itu. Jadi giliran sama temen nyeper duluan, saya nanti gantiin kan biasanya gitu. Berarti itu waktu mimpi atau gimana? Tidur, waktu tidur mimpi, gitu. ya? Itu kayak kan kalau setiap jenazah kan nggak kelihatan mukanya kan. Yeah. Nah itu setelah selesai, jadi selama di perjalanan itu tuh, baru di perjalanan nitip, nanti bilangin maaf sama anaknya, kan kelihatan nyanu jenazahnya itu kan. Akhirnya kan konfirmasi sama pihak keluarga, gini-gini enggak, ini ibu kan, ibu-ibu waktu itu yang meninggal, ibunya gini-gini enggak ciri-cirinya. Kok masnya tahu? Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa, udah bilang nggak apa-apa sama keluarganya. Jadi nggak enak juga kan, soalnya dikira nanti buka atau gimana, itu enggak, cuman nanyain aja ciri-cirinya begini bukan. Oh cuman ibu tadi titip pesen minta maaf sama anaknya, nggak bisa apa ya nemenin gitu. Ya sedih-sedih gimana gitu. Jadi amanah yang diberikan itu dilakukan. Harus paling nggak itu ya dibicarain sama anggota keluarga, tapi bukan yang kayak cuman mungkin kerabatnya aja, jangan keluarga yang deket banget, nanti takutnya nggak enak atau dikira buat-buat atau gimana. Biar disampaikan sama kerabatnya gitu. Kemudian setelah memutuskan untuk menjadi relawan, tentu ada banyak pengalaman suka dan duka yang dialami. Bisa dibagikan sedikit cerita atau pengalaman suka dan duka yang sudah dialami oleh Mas Rusdi selama ini? Kalau sukanya sih jawaban formalnya aja ya, kayak biasanya aja itu juga seneng ngebantu orang gitu loh. Kan juga pekerjaan kan bisa disambi gitu kan, sambil sebagai relawan. Kalau dukanya itu ya kadang kan ada aja orang yang nggak suka atau gimana gitu di jalan gitu, dikira nggak bawa pasien atau jenazah gitu dihidupin, padahal enggak gitu. Jadi sering salah sangka. Salah sangka biasanya. Pernah dicegat gitu untuk dicek isi dari ambulans gitu nggak? Kalau dicegat tuh pernah, tapi kan langsung ya kan kebawaannya kan emosi kan, jadinya kan malah kita bawa emosi, suruh lihat sendiri ini pasien udah gawat. Itu pasien pas dibawa itu penyakit jantung. Penyakit jantung, jadi nggak sengaja itu ambulannya juga baru pulang ngantar pasien. Pulang lewat jalan desa sendiri itu, tangga kak ada yang kumat gitu, bawa langsung ya. Jadi itu aja ada yang nggak percaya ya? Nggak percaya, ada. Kalau bawa pasien gitu. Ya. Mas Rusdi sendiri pernah nggak sih kepikiran buat berhenti dari profesi ini, relawan ini? Kalau berhenti enggak ya, kalau istirahat mungkin iya, istirahat. Gitu ya? Jadi biar gantian yang lain dulu gitu. Setelah membahas pengalaman-pengalaman yang mengerikan tadi, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih emosional. Jangan kemana-mana, tetaplah di HTSJ, Han the Scary Job. Saatnya tuker kado. Sekarang Johan ya. Lu kasih gua topi maksudnya pala gua mau. Iya. Buat lo Sob, makasih ya. Those are the reasons for holding hands. Tahu aja yang gue incer. Makasih ya. Cobain dong. Iya cobain dong. All the seasons passing by with a memory. Keren nih. Makasih ya. Satu lagi nggak lo cobain? All the more Nih, reasons selamat Natal ya. friends. We are the gift, the greatest one. Matahari
Kembali lagi bersama kami di acara HTSC, Hunt the Scary Job. Setelah sebelumnya Mas Rusdi membahas mengenai hal-hal yang menyeramkan, kita tentunya tahu bahwa kematian juga identik dengan hal yang menyedihkan. Bisa diceritakan Mas pengalaman paling menyedihkan dari pasien yang pernah Mas Rusdi dengar? Pasien yang menyedihkan itu kayak belum lama ini ibu-ibu yang kayak nggak diurus sama anaknya gitu. Soalnya setiap mau kontrol itu ngurus sendiri, telepon sendiri. Setelah sekian lama kayak gitu baru berani cerita gitu loh ibunya. Ngurus BPJS sendiri. Ternyata anaknya nggak mau ikut-ikut. Nggak mau ikut-ikut. Jadi miris memang ya kalau masih ada anak yang mau menelantarkan orang tua. Iya, tapi ada yang baik juga. Kayak kita kan nggak bisa menilai orang dari covernya ya. Kayak orangnya itu keker, kayak ya pas pampres gitulah mungkin orangnya. Tapi itu perhatian banget sama ibunya. Oh, tapi ini beda orang. Beda orang. Jadi setiap di dalam ambulan itu care banget, perhatian banget gitu sama ibunya. Kayak mungkin kembali lagi ibunya dulu ngomong dia, sekarang dia yang ngomong ya, ibunya memang, gitu. Ya, seharusnya memang kita sebagai anak pun harus bisa berbakti Ya. kepada orang tua kita ya, biar karena kalau tidak ada orang tua kita pun juga bakalan tidak ada gitu. Iya, Ya. benar. Ada cerita lagi Mas yang Kalau diinget-inget selama itu, kalau yang menyedihkan banyak sih Mas. Kayak biasanya itu bagian jemputnya. Jadi yang nganter itu ambulan lain, kita jemput nganter ke rumahnya. Biasanya gitu juga ada. Itu pasiennya itu anak SD kalau nggak salah, paling baru kelas 5-an. Nggak tahu gejalanya apa, kita nggak berani tanya kena apanya. Tapi dari leher ke bawah itu tuh lumpuh. Cuman bisa ngomong, makan. Jadi tangan kaki itu nggak bisa gerak. Tapi dia orangnya ceria gitu, bisa berbicara. Om jangan ngebut-ngebut kayak gitu loh. Tapi orangnya tetap ceria gitu loh, anak SD cewek gitu. Masih ceria. Kadang kesampaian pas COVID itu malah ada yang nggak nyampe dapat ruangan di rumah sakit, juga ada yang meninggal di dalam ambulan. itu juga karena COVID. Kalau yang nggak dapat ruangan itu ya, COVID. Jadi udah sesek gitu, kita udah ngebut sampai rumah sakitnya, ternyata nggak dapat ruangan atau gimana itu, lupa itu aku juga. Tapi itu meninggal di dalam ambulan. Kalau boleh tahu itu masih muda atau sudah usia, sudah tua gitu? Mungkin sekitar bapak-bapak umur 45-an ya. Kematian adalah hal yang tidak bisa kita hindari dan akan selalu berdampingan dengan kita. Jadi percaya atau tidak percaya, hal-hal di luar nalar yang tidak bisa dijelaskan itu akan tetap ada dan berkembang di tengah masyarakat. Terima kasih kepada Mas Rusdi yang hari Sama-sama ya, Mas, Mbak. sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyaksikan acara ini hingga selesai. Akhir kata, kami pamit undur diri. Saya Cliff. Dan saya Helen. Sampai jumpa di hari Jumat berikutnya. Tetaplah waspada karena kalian tidak sendirian.